Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat berlimpah rezeki untuk kawan Aceh dimanapun berada. Selamat datang di channel Audio Cerita. Kali ini Aceh akan membawakan kisah romantis religi yang berjudul Cinta yang Halal, sebuah karya karangan Kartika Dewi 786. Sebelumnya, Aceh ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kakak Artika karena sudah berbesar hati mengizinkan Aceh untuk membacakan cerita karangannya. Juga buat kawan Aceh yang mendengarkan Aceh membawakan cerita ini. Buat kawan Aceh yang ingin membaca ceritanya secara langsung, link cerita asli sudah Aceh sertakan dalam deskripsi ya. Oke, mari kita langsung masuk ke ceritanya. Bagian 9. Besoknya, di salah satu hotel bintang 5 digelar sebuah acara pernikahan. Begitu banyak yang menghadiri pesta pernikahan itu. Vina sedang dirias di ruang pengantin. Sangat cantik ketika ia mengenakan gaun pernikahan itu. Vina mengecek ponselnya. Tapi pesannya belum Liza balas. Perasaannya jadi tidak karuan. Rasa bersalahnya semakin terasa. Zahra dan Naura menghampirinya. "Vina, kamu kenapa?" ucap Zahra. "Liza, dia belum membalas pesanku," ucap Vina. "Padahal sebentar lagi acaranya dimulai." Lanjutnya, "Mungkin dia nggak bakalan datang," ucap Naura. "Apa dia masih marah?" ucap Vina. "Lebih tepatnya sih dia kecewa," ucap Naura sedikit ketus. "Mungkin dia masih butuh waktu lebih lama," ucap Zahra. Vina hanya tersenyum kecil. Adiknya mengetuk pintu ruangannya. Ia pun masuk memberitahu bahwa pengantin pria sudah tiba. Dengan perasaan sedikit kecewa, Vina pun keluar dari ruang ganti itu bersama kedua sahabatnya. Begitu banyak kamera yang memotretnya. Calon suaminya adalah seorang pengusaha sukses di usia yang cukup muda. Jadi, pernikahannya cukup menyita perhatian. Di luar hotel, terlihat seorang wanita berlari memasuki hotel dengan buket bunga yang ia bawa. Wanita itu adalah Liza. Dia berlari menghampiri sahabatnya dengan gaun yang ia kenakan. "Vina!" ucapnya dengan nada yang cukup keras. Vina menghentikan langkahnya. Ia menoleh melihat ke arahnya. Liza pun berjalan menghampirinya. "Kamu melupakannya," ucap Liza sambil memberikan bukit bunga itu. "Liza, aku pikir kamu gak datang," ucap Vina memeluknya sambil meneteskan air mata. "Udah, jangan nangis. Aku pasti datang kok. Masa sahabatku nikah, aku gak datang sih?" ucap Liza sambil menghapuskan air matanya. "Calon pengantin gak boleh nangis. Ini kan hari bahagia kamu. Apalagi momen ini hanya sekali dalam seumur hidup." Lanjutnya, "Alhamdulillah, gitu dong. Jangan marahan terus," ucap Naura. "Senang sekali rasanya melihat kalian bisa akur kembali," ucap Zahra. "Kak, ayo kita harus ke masjid," ucap adiknya. Mereka pun mengantar Vina pergi ke masjid yang berada tidak jauh dari hotel itu untuk menjalankan proses akad nikah. Proses akad nikah berlangsung lancar dan penuh air mata bahagia. Mereka kembali ke hotel setelah proses akad berjalan lancar. Dan kini, salah satu sahabatnya telah menempuh dan membuka lembaran baru di hidupnya. Kami bertiga memberikan ucapan selamat
serta berfoto bersama. Dan inilah momen yang ditunggu. Di saat semua buket bunga dilempar oleh sepasang pengantin, entah mengapa bunga itu terjatuh di tangan Liza. Zahra dan Naura memeluknya, mengucapkan selamat, serta para tamu undangan di sana memberikannya tepuk tangan. Bakalan ada yang nyusul nih, ucap Zahra sedikit menggodanya. Tinggal nunggu calonnya datang, ucap Naura. Ini cuma kebetulan, bukan apa-apa kok, ucap Liza. Itu kan Afan, ucap Naura. Di mana? Bukannya dia udah pulang ke Jakarta, ucap Zahra. Lihat tuh di sana, ucap Naura menunjuk ke arah altar pernikahan. Afan menaiki tangga menuju Vina. Ia berjalan menghampirinya, memberikan selamat serta kado pernikahan. Vina sedikit canggung melihatnya di sana, sekaligus kaget. Afan, bukannya kamu pulang ke Jakarta, ucap Vina. Masih ada yang harus diurus, makanya aku gak jadi pulang waktu itu, ucap Afan. Dia di sana, urusan kamu yang belum selesai itu Liza kan? Ucap Vina menunjuk ke arah Liza. Afan menoleh menatap ke arahnya sambil tersenyum. Aliza langsung mengalihkan pandangannya saat itu. Afan menghela nafas sambil tersenyum. Aku tahu, tapi belum waktunya untuk itu. Kalau gitu, aku langsung pamit. Assalamualaikum, ucap Afan. Waalaikumsalam, makasih udah datang. Afan pergi dari hotel itu tanpa melihat ke arah Liza. Namun di situ Liza melihatnya berjalan pergi. Kamu gak apa-apa kan? Ucap Zahra. Gak nyangka kok dia bisa datang ke sini, ucap Naura. Ini kan pernikahan Vina, dia juga temennya kan? Ucap Liza. Tapi seharusnya dia, ucap Naura dipotong oleh Zahra. Udahlah, jangan urusin dia. Lagian dia kesini buat ucapin selamat ke Vina, ucap Zahra. Liza, kamu baik-baik aja kan? Ucap Naura. Aku baik-baik saja, ucap Liza sedikit murung. Zahra dan Naura saling tatap. Mereka tahu betul yang sedang dirasakan oleh Liza. Tapi mereka lebih memilih untuk diam karena tidak ingin menanyakan sesuatu yang akan membuatnya sedih kembali. Oh iya, aku lupa memberitahu. Mungkin nanti kita bakalan jarang ketemu karena aku dapat panggilan kerja di luar kota, ucap Zahra. Alhamdulillah, kalau pekerjaan itu lebih baik, kita pasti bakalan dukung selalu kok di sini, ucap Liza. Bener banget, kita di sini cuma bisa mendoakan yang terbaik serta support kamu dari jauh, ucap Naura. Mereka pun kembali menikmati pesta pernikahan itu. Tapi Aliza lupa harus mengurusi neneknya. Dia pun berpamitan terlebih dahulu karena harus membelikan neneknya obat. Dia pun menitipkan salam untuk Vina. Aliza berjalan keluar hotel itu. Lagi-lagi cuaca tidak mendukung. Hujan turun sangat deras, membuatnya sulit untuk pergi mencari kendaraan. Liza? Ucap seseorang yang memanggilnya dari belakang. Liza menoleh ke belakang menatapnya. Afan, kamu masih di sini? Ucap Liza. Kamu pernah bilang ke aku kalau kamu gak suka berbicara dengan yang bukan muhrim sebelum ada ikatan halal. Tapi aku mau jelasin sesuatu ke kamu, ucap Afan. Aku udah baca surat itu, jadi kamu tidak perlu menjelaskannya lagi, ucap Liza. Izinkan aku datang ke rumahmu, ucap Afan. Aku pernah mengecewakan kamu,
Jadi, aku gak mau ngecewain kamu untuk yang kedua kalinya. Kamu gak perlu jawab sekarang. Lanjutnya sambil memberikan payung, Liza mengambil payung itu darinya. Avan pun tersenyum lalu pergi dari hadapannya. Tidak bisa kupungkiri bahwa aku memang menginginkanmu. Tapi, aku lebih mengharapkan yang disiapkan olehnya. Untukku. Karena aku yakin pilihannya terbaik untukku. Batin Aliza. Aliza memakai payung itu, lalu berjalan menuju halte bus. Ia memikirkan perkataannya Avan. Memang itu adalah masa lalu, dan dia pun sudah memaafkannya. Tapi, jika untuk memulainya kembali, Aliza harus memikirkannya beberapa kali. Karena mengambil kembali kepercayaan seseorang tidak semudah itu. Aliza sampai di halte bersamaan dengan bus yang datang. Untungnya, dia tepat waktu. Jadi tidak perlu menunggu terlalu lama di sana. Saat dia berjalan mencari tempat duduk, dia melihat seorang laki-laki yang sedang tertidur di dalam bus itu. Lelaki itu tidak lain adalah Dava. Aliza tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi seperti ini. Aliza duduk di bangku belakang. Melihatnya tertidur sangat pulas hingga suara petir yang membangunkannya. Astagfirullah, ucap Liza berjerit. Suara ini? Ucap Dava sambil menoleh ke belakang, melihat Liza yang masih ketakutan dengan suara petir itu. Bersambung.